Yang pertama ada Loh Meta Andani, yang kedua Imade Dwi Payana Putra, yang ketiga Iko Mangkrisna Anjasmara, yang keempat Iketut Wira Setiawan Putra, dan yang terakhir Ana Agung Istri Sintia Dewi. Adapun daftar isi dari materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama pengertian teknologi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga pengertian green teknologi, yang keempat alasan kenapa green teknologi dibutuhkan, yang kelima tujuan green teknologi, dan yang keenam penerapan green teknologi di bidang IT. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Loh Meta Andani. Perkenalkan, nama saya Lumeta Andani dengan NIM 211575403. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai teknologi. Bicara tentang teknologi, tentu saja kita sudah tidak asing mendengar kata tersebut karena teknologi merupakan suatu hal kebutuhan yang diperlukan manusia pada zaman sekarang. Teknologi merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu tekni dan logos. Dalam bahasa Yunani, tekni berarti keterampilan dan logos berarti ilmu. Jadi, secara singkatnya, teknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Secara umum, teknologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian teknologi dari beberapa para ahli. Yang pertama adalah dari Jerry J. Englund. Pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Yang kedua adalah pengertian teknologi dari Purbawajah Harahap. Pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik maupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Yang ketiga adalah pengertian teknologi dari Nasibit. Teknologi merupakan sebuah benda dan juga sekaligus objek. Berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Yang keempat adalah pengertian teknologi dari Miyaxo. Teknologi adalah sebuah bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu, di mana produk yang bersangkutan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada terlebih dulu. Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Yang terakhir adalah definisi teknologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikade Dwi Payana Putra. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Dwi Payana Putra, saya dengan NIM 211575413. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu perubahan atau perkembangan yang sangat membawa dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat kita, terutama pada kehidupan sehari-hari hingga sampai kehidupan atau kegiatan pemuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa, perkembangan ini terus berkembang secara pesat, yang dimulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, hingga era teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa contoh yang dapat kita lihat sampai sekarang yang sangat membawa perubahan besar, yaitu mulai dari penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage yang telah membawa perubahan besar dalam pola pikir manusia. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, perkembangan teknologi komputer generasi pertama sedikit demi sedikit terus meningkat hingga pada tahun 1990-an telah digunakannya jaringan yang bernama internet.
Internet ini menjadikan arah teknologi dunia semakin berubah hingga sampai saat ini. Komputer menjadi dasar semua perkembangan teknologi, sehingga muncullah beberapa perusahaan besar komputer dunia dan menjadi pionir perkembangan teknologi ini seperti IBM, Microsoft, Intel, Macintosh, dan Apple. Sampai akhir tahun 2000, telah muncul generasi komputer yang keempat yang memiliki alat utama yaitu mikroprosesor yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan terus berkembang sampai saat ini dan memiliki kecepatan terus meningkat sampai saat ini. Yang kedua ada penemuan komunikasi digital. Penemuan komunikasi digital ini bisa kita sebut juga sebagai internet yang bisa kita tahu sampai saat ini, yang dimana internet ini merupakan salah satu penemuan yang sangat membawa pengaruh pada kehidupan manusia sampai saat ini. Yang ketiga ada perkembangan smart aplikasi. Smart aplikasi ini juga bisa kita sebut sebagai aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita saat ini atau di komputer yang cukup membantu dalam kegiatan setiap individu, mulai dari perkantoran, manajemen, pribadi, hiburan, dan bidang-bidang pekerjaan manusia yang lain. Semua pekerjaan manusia telah terbantukan oleh peralatan ini. Jadi bisa kita lihat perubahannya sangat besar. Yang keempat ada perkembangan smartphone. Smartphone sendiri pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 3 April. Perkembangan akses jaringan internet membawa perubahan pada teknologi telepon. Pemanfaatan berbagai kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan akses ke jaringan yang lebih luas. Perkembangan aplikasi pendukung telepon menjadikan perangkat ini semakin smart. Semua aktivitas dapat dikelola melalui telepon yang cerdas atau smartphone, seperti komunikasi digital dengan media sosial, aktivitas pembelian, dan bisnis dengan aplikasi penjualan online, serta banyak lagi aplikasi pendukung yang bisa kita dapat di smartphone yang cukup membantu bagi kehidupan kita semua. Yang kelima ada sistem cerdas. Perkembangan perangkat cerdas berbasis ekspor sistem telah banyak membawa atau mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. Alat-alat sistem cerdas yang membantu pekerjaan menjadi semakin dibutuhkan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun contoh-contoh yang bisa kalian lihat sampai saat ini yaitu mesin ATM, ya di mana mesin ATM ini merupakan alat bantu bagi kita semua untuk menabung atau menarik uang tanpa harus ke banknya langsung. Jadi contohnya seperti itu sistem cerdas. Kita lanjut ke digital money. Era teknologi digital juga telah merubah pola dan model transaksi dalam bisnis dan investasi. Munculnya uang digital menjadikan proses transaksi semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien. Contohnya seperti digital money ini adalah kita menabung di GoPay, OVO, dan lain-lain, di mana kita bisa melakukan pembelian secara online tanpa harus mengeluarkan uang tunai secara langsung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikomang Krisna Anjasmara. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang green technology. Green technology atau teknologi hijau adalah pengembangan dan penerapan produk, peralatan, dan sistem yang digunakan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam untuk meminimalkan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia. Green technology juga dikenal sebagai teknologi berkelanjutan karena memperhitungkan dampak jangka panjang dan jangka pendeknya terhadap lingkungan. Terima kasih. Materi yang keempat yaitu alasan kenapa green technology dibutuhkan. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Kebutuhan akan teknologi hijau muncul karena sumber daya alam semakin berkurang dan polusi telah meningkat karena melimpahnya penggunaan sumber daya tak terbarukan. Di era revolusi industri 50 terakhir ini, penduduk dunia telah menggunakan sumber energi yang tak terbarukan yang terlalu banyak dan telah merusak 50% dari hutan dunia. Pengundulan hutan telah menghilangkan kemampuan untuk menyerap emisi karbon sehingga memacu terjadinya perubahan iklim.
Sejak Perang Dunia Kedua, kendaraan bermotor di dunia bertambah sekitar 40 juta menjadi 680 juta, yang merupakan penyumbang emisi karbon pada atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh pemanasan global, maka dirasa perlu untuk mencari solusi agar dapat meminimalisir dampak tersebut, yaitu dengan green technology ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iketut Wira Setiawan Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan green technology. Green technology bertujuan sebagai berikut. Di masa depan, teknologi hijau akan dianggap sebagai tujuan dari kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa terus-menerus menggunakan teknologi yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan setiap bentuk kehidupan yang bergantung pada lingkungan. Peran kitalah sebagai manusia yang senantiasa harus menjaga planet bumi dari kerusakan dan kehancuran. Teknologi hijau bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan cara-cara untuk menyediakan kebutuhan bagi manusia tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan atau pengurangan sumber daya alam yang cepat di planet bumi. Salah satu contoh alternatif teknologi konvensional yang diterapkan guna mengaplikasikan konsep teknologi hijau adalah proses pendaur ulangan sampah. Upaya ini dapat memberikan pengurangan yang signifikan terhadap efek negatif pada lingkungan, yaitu mengurangi jumlah limbah dan polusi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Materi terakhir yaitu tentang penerapan green technology di bidang IT. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Green technology dapat diterapkan kapan saja dan di lingkungan mana saja. Kita bisa menerapkan green technology pada bidang IT dengan cara yang pertama, mengawasi penggunaan energi menggunakan alat pengukur energi, contohnya seperti ampere meter, ohm meter, watt meter, voltmeter, dan multimeter. Yang kedua, menggunakan energi dengan bijak. Hal ini dapat dilakukan dengan mematikan perangkat komputer setelah digunakan dan mengatur power saving mode pada PC agar energi tidak terbuang sia-sia saat PC tidak digunakan dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga, memberikan sosialisasi terhadap pegawai. Sebaik apapun perencanaan dan strategi terhadap penghematan energi, bila tidak disosialisasikan kepada para pegawai akan menjadi sia-sia. Penjelasan kepada para pegawai tentang pentingnya penghematan energi sangat penting dilakukan agar menumbuhkan kesadaran yang tinggi kepada para pegawai dalam melaksanakannya. Yang keempat, yaitu berpikir sebelum mencetak menggunakan kertas. Tahukah Anda bahwa penggunaan kertas di lingkungan bisnis meningkat 20% setiap tahunnya? Pada dasarnya, penggunaan teknologi IT dalam proses bisnis bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Bila ingin mencetak, berpikirlah terlebih dahulu sebelum mencetak apakah Anda benar-benar memerlukannya, dapatkah jumlah kertas yang dicetak dikurangi, dan gunakanlah tinta hitam dibandingkan tinta berwarna. Yang kelima, menggunakan perangkat keras atau hardware yang ramah lingkungan. Komponen perangkat keras komputer tertentu memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan, seperti semiconductors dan papan sirkuit. Pilihlah perangkat keras yang berisi label atau stiker, bintang, atau energy store. Hal itu sebagai salah satu tanda bahwa produk tersebut cukup baik dalam pengelolaan energi. Dan yang keenam, mengalokasikan perangkat keras atau hardware yang sudah tidak digunakan. Secara berkala, pembaruan perangkat keras selalu dilakukan. Pembaruan ini terkadang dilakukan bukan karena perangkat yang lama sudah rusak, melainkan dilakukan agar perangkat elektronik yang ada selalu terkini atau up to date. Lalu, bagaimanakah dengan perangkat elektronik lama yang sudah tidak digunakan, apalagi bila pengadaan ini terjadi pada suatu perusahaan atau instansi besar yang melakukan pengadaan sebanyak ribuan bahkan puluhan ribu perangkat elektronik. Bila kejadian ini terus-menerus dilakukan, alangkah banyaknya sampah elektronik di bumi ini. Solusi yang bisa diterapkan adalah dengan mengadakan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial lainnya, guna meminimalisasi jumlah perangkat elektronik yang tidak digunakan terbuang sia-sia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.